Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terbaru dari K-pop. Yang pertama, penggemar IZ*ONE Korea menuntut perpanjangan kontrak dan ancam boikot dengan truk protes di luar CGENM. Fan Union IZ*ONE, kumpulan penggemar IZ*ONE dari DC Gallery, mengirimkan truk protes ke markas CGENM setelah konfirmasi pembubaran grup yang akan datang. Menurut rilis pers baru-baru ini dari Mnet, IZ*ONE akan resmi bubar seperti yang dijadwalkan pada bulan April, hanya beberapa minggu setelah konser online mereka yang akan datang, One The Story. Mnet, Swing Entertainment, dan Off The Record Entertainment dikatakan telah mempertimbangkan keinginan agensi masing-masing anggota IZ*ONE untuk membuat keputusan akhir. Sementara banyak penggemar telah memutuskan untuk berdamai dengan pembubaran IZ*ONE, yang lain mendorong agensi yang terlibat untuk mempertimbangkan kembali. Penggemar Korea dari platform sosial populer DC Gallery, misalnya, telah mengirimkan truk protes ke CGENM, perusahaan induk dari Mnet, Swing Entertainment, dan Off The Record Entertainment. Dua pesan utama sedang ditampilkan di luar kantor pusat perusahaan. Yang pertama, meminta CGENM untuk memperpanjang waktu IZ*ONE sebagai grup dengan 12 anggota utuh. Lanjutkan dengan promosi masa mendatang sambil mempertahankan 12 anggota, tulis IZ*ONE Fan Union. Yang kedua, mengancam akan memboikot semua aktivitas di bawah agensi masing-masing anggota IZ*ONE di masa depan jika CGENM tidak menanggapi permintaan serikat pekerja. Jika Anda tidak menanggapi, kami memutuskan untuk memboikot semua aktivitas mereka, tulis IZ*ONE Fan Union. Truk protes datang bersamaan daftar tuntutan dengan keluhan yang dikirim dari DC IZ*ONE Cho Gallery ke divisi musik CGENM. Menurut pernyataan tersebut, penggemar percaya bahwa pembubaran IZ*ONE seharusnya diumumkan melalui fan cafe resmi daripada media sosial. Selain itu, DC IZ*ONE Cho Gallery menyatakan bahwa Mnet menipu penggemar dengan merencanakan konser online sebelum memberitahu mereka tentang berita pembubaran. Yang pertama, berita bahwa kontrak IZ*ONE akan berakhir seharusnya disampaikan melalui saluran komunikasi resmi IZ*ONE dan WISONE, kafe penggemar resmi, bukan melalui media. 2. Tanpa pengumuman apapun bahwa ini adalah konser online terakhir IZ*ONE, pengumuman sepihak Mnet sama saja dengan menipu WISONE pada saat konser online dan penjualan MD terkait menjadi tidak dapat dibatalkan atau sulit, tulis Galeri DC. Cho IZ*ONE, kelompok penggemar selanjutnya menyatakan bahwa mereka kecewa dan marah dengan keputusan agensi untuk mengakhiri kontrak IZ*ONE sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, meskipun grup tersebut sukses besar. 3. CG dan Mnet terus-menerus menyatakan dukungan penuh mereka terhadap aktivitas IZ*ONE melalui berbagai laporan media, dan WISONE juga telah mengumpulkan kekuatan fandom yang mendukung 12 anggota sejak debut IZ*ONE. Hal tersebut terbukti jelas dengan prestasi yang telah diraihnya, diantaranya menduduki peringkat 1 dalam chart penjualan album girl group tahun 2020, tulis Galeri DC IZ*ONE Cho. Kedepannya, mereka telah meminta Mnet untuk mencabut pernyataannya dan untuk masing-masing agensi, masing-masing anggota untuk mendapatkan pernyataan mereka sendiri. Selain menuntut perpanjangan kontrak dan berjanji untuk memboikot agensi, serikat pekerja juga meminta konser ditunda dan mengancam akan membatalkan pembelian tiket mereka. Sementara DC IZ*ONE Cho Gallery berdiri kokoh, opini dari penggemar IZ*ONE internasional beragam. Beberapa meminta WISONE Global untuk menaruh kepercayaan pada penggemar Korea dan mendukung mereka dalam memperjuangkan IZ*ONE untuk tetap bersama. Namun, penggemar lain khawatir bahwa anggota IZ*ONE bisa merasa sakit hati atau putus asa saat melihat truk protes mengingat pembubaran mereka telah diputuskan. Banyak juga yang khawatir bahwa penundaan konser tidak adil bagi para anggota yang telah meluangkan waktu untuk mempersiapkan dan mungkin tidak mendapat kesempatan lagi untuk menyapa penggemar di seluruh dunia. Tampaknya juga banyak WISONE Korea yang mungkin menentang keputusan untuk mengirim truk protes ke markas CGENM. Meskipun DC IZ*ONE Cho Gallery menyatakan bahwa pernyataan mereka adalah satu-satunya pernyataan resmi WISONE, kolektif tersebut hanya mewakili sebagian dari penggemar IZ*ONE. Karena itu, beberapa meminta penggemar Korea yang menentang boikot untuk mengirim lebih banyak truk dengan pesan yang memberi semangat dan dukungan kepada para anggota. Menurut laporan, IZ*ONE Fan Union bermaksud untuk terus mengirimkan truk ke kantor pusat CGENM selama minggu mendatang. Yang kedua, keponakan Michael Jackson, Tad Jackson, memberi selamat kepada BTS atas nama pamannya.
Taj Jackson, keponakan mendiang Michael Jackson, memuji BTS dan pencapaian sejarah mereka. Minggu lalu, BTS dinobatkan sebagai artis rekaman global tahun ini 2020 oleh IFPI, Federasi Internasional Industri Fonografi. Dengan penjualan gabungan dan aliran dari Map of the Soul 7 dan B, BTS mengambil posisi teratas di Global Artist Chart, menjadi penyanyi Asia dan non-Inggris pertama yang melakukannya. Sekarang, BTS telah menambahkan pencapaian dengan IFPI yang belum pernah terjadi sebelumnya ke daftar mereka, nomor 1 di bagian penjualan album global. Bagian ini menggabungkan penjualan global unduhan album fisik dan digital untuk menentukan peringkat album teratas tahun 2020. Map of the Soul 7 mengambil posisi teratas diikuti oleh B di nomor 2 dan Map of the Soul 7 The Journey di nomor 8. Ini pertama kalinya dalam sejarah seorang artis memiliki 2 album yang menduduki puncak tangga lagu IFPI, dan ini adalah pertama kalinya sejak 2009 seorang artis memiliki 3 album di tangga lagu tersebut. Artis terakhir yang mencapai ini adalah King of Pop Michael Jackson pada tahun 2009. Taj Jackson menghubungi grup tersebut di Twitter. Dia memberitahu mereka bahwa pamannya akan menjadi artis pertama yang menelepon Anda dan memberi selamat secara pribadi. Dia menulis, "Kerja bagus, BTS. Kalian pantas mendapatkannya. Michael Jackson akan menjadi artis pertama yang menelepon Anda dan memberi selamat kepada Anda secara pribadi. Terus nyalakan." Tulis Taj Jackson. Yang ketiga, Jin menjatuhkan spoiler untuk pertunjukan Grammy Award BTS. Spoiler King, Jin memberi orang apa yang mereka inginkan, petunjuk tentang kinerja BTS yang akan datang di Grammy Award 2021. Pada 14 Maret, BTS akan menyalakan api dan menyalakan malam di Grammy. Single mereka yang memecahkan rekor, Dynamite, dinominasikan untuk Best Pop Duo atau Group Performance, dan ini akan menjadi dinamit. Dalam sebuah wawancara dengan Radio.com, Jin memberikan spoiler kecil tentang apa yang telah direncanakan BTS. "Saya pikir saya bisa merusak sedikit," katanya, "bahwa kami selalu ada di mana saja dan di mana saja dengan ARMY. Saya pikir saya bisa memberikan sebanyak itu." Para anggota menggoda Jin karena menyatakan ini kepada RM daripada ke kamera, tapi dia tidak bisa menahannya, dia sudah malu. Selain itu, Suga BTS memberikan donasi untuk dukung anak-anak penderita kanker dalam perayaan ulang tahunnya. Untuk ulang tahunnya, Suga BTS telah menyumbangkan 100 juta won atau 88.000 US dollar ke Rumah Sakit Dongsan Universitas Keimyung di Daegu. Uang tersebut akan digunakan untuk membantu anak-anak penderita kanker yang tidak dapat menerima perawatan yang tepat. Mengenai donasi, Suga menjelaskan, "Saya berharap donasi ini dapat membantu anak-anak yang tidak mendapatkan pengobatan karena keadaan keluarga yang sulit, sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan cemerlang." Direktur Rumah Sakit Dongsan Universitas Keimyung mengatakan dia sangat berterima kasih atas sumbangan tersebut, berharap pengaruh baik mereka akan menyebar ke seluruh masyarakat. Sebelumnya, Suga menyumbangkan daging sapi Korea ke 39 panti asuhan pada tahun 2018, dan tahun lalu ia menyumbang 100 juta won ke 329 boneka atas nama penggemar mereka pada hari ulang tahunnya. Ini juga bukan pertama kalinya anggota BTS menggunakan hari ulang tahunnya untuk bersedekah. Bulan lalu, J-Hope mendonasikan 150 juta won untuk mendukung anak-anak penyandang disabilitas. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.